Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini saya mau bersaksi, mau cerita kerohanian. Di tahun 2021 sampai 2024, saya akan bercerita di tahun 2021 sampai 2023. Saya di tahun 2021 bulan Agustus masih sekolah Alkitab di salah satu fakultas keagamaan kependetaan yang ada di Kota Batam. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika saudara mengenal teman atau mengenal sahabat, kita melihat sisi baik atau sisi keburukan yang ada. Jadi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam iman, saya pernah terjerumus dalam pergaulan yang bebas di bulan Oktober atau di bulan sekitaran bulan Agustus atau bulan Oktober itulah. Jadi saudara, saya pernah jatuh dalam dosa atau jatuh di dalam dosa yang dimana dosa perselingkuhan, perzinahan atau jatuh ke dalam roh-roh yang ada pada di dunia ini. Sehingga saya memutuskan tidak berkuliah lagi untuk mengajukan pernikahan kepada perempuan. Perempuan ini bernama Nuraidah Rahel Gultom, dan pada waktu itu saya tidak sengaja atau terhasut dengan roh kejahatan yang masuk daripadanya melalui lidah bibirnya. Lalu terjadilah hubungan bebas. Tetapi saya tidak masuk ke dalam hal itu, tapi firman Tuhan mengingatkan kepada saya di dalam Matius yang dikatakan Yohanes Pembaptis, marilah bertobat sebab kerajaan surga telah dekat. Di situ saya diingatkan satu firman bahwa saya pernah bertobat dengan ditegur oleh beberapa orang untuk meninggalkan wanita ini. Tetapi di selangnya waktu dari tahun 2021 sampai 2023, kami tidak bisa lepas, tetap masih berkomunikasi dengan wanita itu. Tetapi puji Tuhannya, saya mulai sadar, mulai berdoa di tahun 2022, yaitu saya berdoa untuk keluar dari zona perselingkuhan, perzinahan, dan saya begitu capek dalam hidup dalam dosa, hidup dalam pergaulan, tapi saya tetap berdoa, tetap bekerja sebagai tukang ojol, tukang ojek online atau sebagai Grab. Saya di situ tetap berdoa mengandalkan iman saya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab dan Yesus menolong saya melalui orang tua maupun keluarga atau melalui hamba-hamba Tuhan yang saya pernah kenal, saudara. Tapi tidak semua pendeta yang begitu baik, saudara. Tapi saya tidak masuk ke dalam zona itu, tapi saya juga mau ke cerita tentang topik saya ini. Lalu saya dapat satu firman juga, Matius pasal 6 ayat 33, yang berkata, carilah dahulu kerajaan surga, maka kebenaran itu akan semakin ditambah-tambahkan. Baik, di situ juga firman Tuhan menegur saya ketika saya mencari Allah, mencari Yesus, mencari kebenaran melalui Alkitab, melalui firman. Saya disadarkan melalui firman. Saya melalui perubahan hidup, perubahan dari pemikiran, saya diubahkan oleh Tuhan, bukan diubahkan banyak orang.
tapi firman dan khotbah-khotbah yang saya sering dengar dan renungkan. Saudara-saudara terkasih dalam iman, kita belajar dengan kesalahan. Di tahun 2024 itu di bulan Maret atau bulan April, saya terlepas dari dia, dari teman-teman maupun dari seorang hamba Tuhan. Ya puji Tuhan, saya sudah terlepas di tahun 2023 dan 2024. Sehingga terungkaplah sudah siapa dia dan siapa aku. Aku terang menerangi kehidupan. Saya dituduh oleh Nuraidah, saya berselingkuh. Saya dituduh saya dengan wanita lain. Saya dituduh tidak setia, tidak bertanggung jawab, tidak bekerja dengan sepenuh hati, tidak dewasa, tetap dituduh, saudara. Tapi saya tidak emosional. Saya tetap mengalah, saya tetap berdoa, saya tetap mengandalkan nama Tuhan setiap pergumulan saya. Karena firman berbicara bahwa itu bukan jodohmu. Tetapi saya tidak menangisi dia. Saya tidak begitu menyesali meninggalkan dia, bukan. Tapi bagaimana saya tidak akan meninggalkan Tuhan demi dunia, demi harta kekayaan. Saudara-saudara, kita belajar dari kesalahan, belajar dari topik yang dimana pergaulan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada di dalam Alkitab. Saya tidak akan sebut ayatnya, tapi saya menghafalnya. Pergaulan yang baik membangun iman. Jika kalau kamu bergaul dengan pergaulan yang salah, akan merubah sifat baikmu menjadi buruk. Firman Tuhan di situ juga mengatakan kepada saya, ketika kita bergaul, haruslah ada pergaulan yang baik, yang mengharumkan nama Tuhan. Saya setiap hari bergaul dengan orang-orang rohani, orang-orang membangun keimanan dewasa. Saya selalu berdoa tiap pagi, tiap malam, dan tadi saya sudah beribadah walaupun hanya melalui pembacaan firman. Saya tahu dan saya belajar bagaimana saya mengendalikan diri saya kepada Tuhanku saja. Tuhanku lebih dahsyat, Tuhanku lebih mulia. Jadi saudara, kita belajar dari kesalahan yang ada. Dan Lukas pasal 1 ayat 37, tiada mustahil bagi Allah. Manusia mengatakan itu mustahil, tidak bisa keluar dari kegelapan. So, teman-teman, saya sebagai anak muda dan juga seorang calon hamba Tuhan, dan saya juga sudah menjadi seorang penginjil melalui pemberitaan firman, melalui TikTok, YouTube maupun di jalan. Saya sebagai seorang penginjil, saya mau katakan, kita bisa menilai dewasa rohani bukan dari usia. Usia itu adalah angka. Tapi bagaimana pola pikir kita melalui firman dan pembacaan buku-buku. Saya dikatakan orang, saya kutu buku. Saya dikatakan orang yang tidak mampu kehidupan. Memang saya tidak berani di perantauan, tapi saya jika kalau ada buku di perantauan, saya akan mencari buku dan membacanya. Itu saja saudara. Dan Matius pasal 7 ayat 7 mengatakan, carilah dan berdoalah dan ketuklah, maka itu akan ditambahkan. Kita akan selalu mencari dan mencari. Belum tentu itu kebenaran ada. Ketika kita berdoa, pencarian yang kita dapatkan, yang kita mencari itu akan dapat begitu dari Tuhan. Ketuk, Tuhan akan datang mengetuk pintumu melalui orang yang tidak mengenal engkau. Saya tidak tahu ke depannya saudara. Saya juga tidak tahu kehidupan ke depannya. Jangan kamu pikir berumah tangga itu baik. Dan juga saya, dari cerita yang tadi saya itu, bahwa pergaulan saya itu sangat buruk, saudara. Tetapi di tahun 2024, di bulan Juli ini, saya mau katakan, haleluya, puji Tuhan. Saya telah dibebaskan dari wanita yang bernama Nuraidah Rahel Gutam. Dan saya
tidak lagi bergaul dengan wanita bernama itu, dan saya selalu berdoa dan membaca firman dan beribadah pagi dan malam. Begitu saja cerita saya dan kesaksian saya pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi bersaksi di atas kehidupan saya melalui firman kebenaran dan Alkitab ini, menjadi saksi bukti nyata bahwa cerita dan kesaksian ini menjadi kerohanian yang luar biasa, luar kehidupan, dan dalamnya Engkau yang memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.